Sehingga gamblang. Next, coba. Kemudian notaris adalah untuk menolak memberikan keterangan mengenai isi akta dan sebagainya. Sebenarnya saya dalam hal ini ya, kecuali atas izin MKN ya, dulu sekarang MKNB, MKNB, ya kan MKN di situ MKNB, maksudnya kan melalui wilayah kan. Permasalahannya, ya, Anda sudah tahu, tapi Anda tidak mau tahu, ya, itu enggak. Permasalahan kan Anda tahu kan melalui MKNB, tapi Anda tidak mau tahu. Kenapa? Pemilihan NKMB itu tidak melalui kompetensi, sehingga yang duduk perwakilan organisasi di NKMB tidak mempunyai ilmu yang sehingga dia hanya dipakai legalitas. Sudah, ini dirapatkan, teman-teman Anda tanda tangan, justru menguatkan Anda apa melemahkan Anda? Katanya, menguatkan apa melemahkan? Melemahkan Anda. Karena apa? Karena mereka mendasarkan tanda tangan anggota Anda yang ada di situ. Anggota Anda di situ itu tidak pernah diseleksi, tidak mempunyai kompeten duduk di situ. Padahal ketika tidak mempunyai kompeten duduk di situ itu tanda tangan sama dengan telah melegalitas, karena tanda tangan itu bentuk alat bukti preponderance of evidence. Jadi siapa yang tidak mau tahu? Anda, para notaris, organisasi Anda nggak mau tahu. Apakah Anda tahu? Anda tahu. Kelemahan Anda itu tahu, tapi Anda tidak mau tahu dengan kelemahan. Anda tuh tahu. Saya yakin. Anda semua senior notaris itu tahu kelemahannya. Anda itu ini sudah ngotot tentang pasal 16 itu Anda tahu betul, tetapi Anda tidak pernah mau tahu. Ya kan? Kan begitu. Diajar oleh siapapun di sini, ya. Sekarang datakan Prof. Gayus, Prof. Teki, besok datakan Prof. Yusril. Saya yakin nggak akan berbeda. Sepanjang Anda itu di dalam melaksanakan tugas jabatan itu apa adanya, menyeluruh, ya toh? Utuh, tidak cacat, tidak celah. Tidak cacat, tidak celah itu kalau misalkan itu Anda membuat akte untuk perjudian, tidak salah, tidak boleh. Untuk prostitusi, tidak salah, tidak boleh. Ya. Sepanjang Anda mengikuti itu, tidak ada masalah. Kenapa takut dipanggil polisi? Kenapa takut dipanggil jaksa? Itu kan aneh. Padahal Anda tahu. Sepanjang Anda menjalankan itu, pasal 51 pidana melindungi Anda. Pasal 51 pidana apa? Pejabat yang menjalankan tugas jabatan karena undang-undang tidak dapat dipidana. Mana lagi? Semuanya sudah jelas. Anda dilindungi begitu hebat oleh undang-undang. Tapi Anda kan merasa lemah. Padahal yang lemah itu bukan undang-undang, Anda sendiri yang lemah. Anda dilindungi dengan hebat oleh undang-undang. Pak, enggak Pak, yang dipanggil sekarang polisi ini kurang ajar, yang dipanggil anak buah saya, bukan saya. Anda tidak membaca pasal 50. Pasal 50-nya kan untuk orangnya. Pasal 51 untuk pejabatnya. Sama. 50 dan 51 itu sama. Sepanjang Anda menjalankan tugas jabatan itu karena perintah undang-undang tidak dapat dipidana. Bukan hak ingkar yang harus Anda masalahkan. Bukan hak ingkar. Anda itu juga sangat kuat. Bahkan menurut saya pejabat yang paling hebat paling kuat itu notaris. Begitu undang-undang itu begitu memproteksi notaris itu luar biasa. Sampai keluar pasal 66 bukan notaris. Pasal 66 itu benar-benar hebat. Berapa kali digugat di MK menang nih pasal hebat notaris. Nah kalau begitu kenapa notaris itu menjadi seperti ini? Ya karena organisasi ada lemah. Yang lain itu iri sama. Dokter nggak punya, undang-undang nggak punya. Apalagi advokat nggak punya. Siapa yang paling hebat menurut saya itu notaris di dalam perlindungan hukum. Tapi pejabat yang paling cengeng adalah notaris.
Iya. Nyanyi, bentar-bentar dikriminalisasi Pak sudah. Sudah pindah Bandung saya. Tapi tiap hari masih saja. Hari ini tadi dari Batam. Pak, saya dari Batam. Kronologi. Jadi dipanggil Polres. Ini ketua pemilihnya siapa sekarang? Masih saja saya yang hubungi. Kemarin dari Brebes, bahkan dari Cirebon, dari Klaten, kok masih saya melulu yang gini. Malah bahkan ada yang datang ke Bandung. Anda kan punya ketua pemilih, kenapa yang doa oleh saya? Aneh ya. Aduh, Pak Ketua Pemilih di catatan. Jangan ganggu saya terus. Saya kan juga punya pekerjaan lain. Ya, saudara. Jadi inilah yang saya maksud ya. Jadi supaya kita itu tidak sedikit-sedikit merasa jadi korban kriminalisasi dan sebagainya. Dulu sudah saya contohkan. Duduk bareng sama penyidik, buat MOU sama Polda, ya, bila perlu MOU sama Polres, kan gitu. Mereka happy aja. Dulu kan happy. Mereka baru datang. Oh mereka butuh, penyidik itu butuh. Saya kan ngajak Polri udah lama. Penyidik itu butuh, membutuhkan Anda, tinggal komunikasi, kan begitu. Tidak akan senang dibantu Anda, ya. Tidak perlu formil, jangan sekedar formil, nggak ada. Kalau saya MKB harus izin ini, akhirnya sudah saling curiga. Wah ini pasti kalau ketakutan ini pasti nggak ada. Penyidik pikirannya begitu. Ini ketakutan lah, ini berarti dia, wah akhirnya kan penyidik pikirannya kayak ini notaris ketakutan, ini berarti ini salah ini notaris. Kalau nggak salah kenapa dia takut? Kan begitu. Betul nggak? Nah, itu juga jaksa. Dulu ada yang dipanggil jaksa, bahkan Kejaksaan Agung. Notaris berbesar, ibu-ibu sampai nggak pernah tidur baca ini jam 12 malam tanggung saya. Untung istri saya nggak marah. Ya, jam 12 malam, jam 11 malam tanggung. Iya, yang dari Brebes ya. Setelah itu saya kontak dari Kejaksaan Agung. Kemudian bisa kan kita komunikasi untuk koordinasi? Oh bisa. Kalau begitu bagaimana kalau pemeriksaannya di Jawa Tengah aja? Oh bisa, nggak apa-apa.